Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Sindari. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan NIM 052049819. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya buat, yaitu tugas 3 basis data. Nah, di sini saya sudah buat MySQL-nya di XMPP. Nah, di sini kita klik rutin, lalu tambahkan nama dengan transaksi 1. Lalu pada bagian parameter, kita drop atau kita hapus. Lalu pada bagian definisi, kita bisa tulis atau isi seperti yang telah saya buat, yaitu begin, start transaction, kemudian kita insert into pasien, kemudian kita isi ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelaminnya. Kemudian kita isi values, yaitu diisi untuk ID pasiennya berapa, nama pasiennya apa, kemudian juga alamat pasiennya di mana, serta jenis kelamin dari pasien tersebut. Kemudian kita pilih select, kemudian tab bintang, kemudian from, dan pasien titik koma. Lalu kita pakai commit. Nah, fungsi dari commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan transaksi sudah selesai dan terjadi perubahan data. Kemudian kita go. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan execute. Di sini tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kita akan tambahkan rutin lagi. Kemudian kita klik new routine, lalu isinya nama transaksinya. Di sini saya isi transaksi 2. Kemudian pada bagian parameter kita drop lagi atau kita hapus. Kemudian definisinya kita isi lagi. Begin, start transaction, kemudian update pasien, set nama pasiennya siapa yang mau ditambah, kemudian where ID pasien sama dengan ID-nya berapa, kemudian rollback, lalu commit, kemudian select bintang from pasien, lalu kita end. Kemudian kita go dulu. Kita execute. Di sini data data tidak berubah karena ada perintah rollback setelah perintah update. Selanjutnya saya akan buat rutin dengan nama transaksi 3. Kita buat rutin lagi di new routine, kemudian juga transaksi 3. Nah, di bagian parameternya jangan lupa untuk di drop down atau dihapus. Kemudian pada definisinya kita isi lagi begin, kemudian start transaction, insert into, ketik nama pasien seperti tadi. Boleh kita copy paste aja agar lebih mempermudah dan mempercepat ya. Kemudian bagian ini kita isi save point 1. Kemudian kita insert into lagi, kemudian rollback to save point 1. Kemudian kita insert into lagi, lalu kita pilih and, kemudian kita go. Lalu kita execute lagi. Jadi di sini fungsinya adalah mengembalikan perintah yang rollback kepada save point untuk data yang saya contohkan atau tampilkan. Nah, seperti ini. Untuk jadi dia pada bagian yang rollback, dia tidak akan muncul. Jadi dia langsung, tadi kan kita masukkan 3 ID, namun yang kedua tidak muncul karena itu rollback. Maka dia kembali ke save point yang pertama. Jadi hanya muncul atau menambahkan 2 data lagi, bukan 3 data jadinya, seperti itu. Selanjutnya untuk trigger, saya akan membuat tabel baru dan disesuaikan pada buku modul ya, dimana ini ada tabel obat, kita isi atributnya ID obat, kemudian juga kode obat, dan nama obat. Lalu kita buat atribut ID obat sebagai primary key dengan integral diisi 3, kemudian kode obat itu varchar diisi 5, kemudian nama obat juga varchar diisi 30, dan harga di input integral dengan maksimal 10, kemudian stok integral juga dengan maksimal 5. Nah, kemudian untuk tabel transaksi obat, kita isi ID transaksi sebagai primary dengan jenis integral dan panjang nilainya juga 5. Kemudian kita buat ID pasien, jenisnya dia integral juga, diisi panjangnya 3. Kemudian kita buat ID obat, dia jenisnya integral juga, panjangnya 3.
dan yang panjangnya 10, sorry, dan total harga integral juga dengan panjang 10. Nah, lalu yang terakhir kita buat tabel transaksi obat, di mana ada ID transaksi. Yang itu di-cut dong, soalnya tadi ke double. Nah, kemudian kita buat relasi dengan membuat indeks dulu. Kita buat relasinya, kita klik dulu rumah sakit, kemudian kita ke desainer, kemudian disambungkan antara ID pasien dengan ID pasien, kemudian juga ID transaksi dengan ID transaksi seperti itu. Nah, pada bagian indeks, kita masukin indeksnya itu adalah transaksi obat, ID transaksi, transaksi obat, kemudian kita ID transaksi sebagai key-nya, kemudian kita masukin ID pasien sebagai dan juga ID obat untuk kunci abu-abu. Nah, setelah itu kita masuk ke obat juga jangan lupa, kemudian ID obat kita jadiin primer key. Nah, setelah semua selesai diberi indeks, kita atur relasinya. Kita kembali ke rumah sakit, kemudian kita ke desainer, lalu kita lihat, kita gabung nih antara ID pasien ada di transaksi obat dengan ID pasien yang ada di pasien. Kita sambungkan dan juga untuk ID obat ke ID obat. Lalu kita save page-nya, jangan lupa. Lalu kita ke obat, kemudian kita insert dulu obat-obat yang sesuai dengan tabel di buku. Ada amoxicillin, ada betadine, dan satu lagi. Nah, kemudian setelah kita masuk dan kita go, itu dia akan muncul list obat-obatnya sesuai dengan yang tadi kita masukin, beserta harga dan juga stok yang ada di situ. Nah, di sini nama obat sudah muncul beserta harga dan stoknya sudah sesuai yang terdapat pada buku. Setelah itu, kita ke tabel transaksi obat, kemudian kita ke triggers, kemudian kita klik new, kemudian masukkan nama trigger sesuai panduan di buku. Di sini aku masukinnya penjualan, kemudian untuk tabelnya aku pilih transaksi obat, lalu time-nya after. Nah, untuk definition-nya itu aku isi berdasarkan dengan yang ada di panduan buku. Itu bisa di copy paste aja mungkin ya, agar lebih mempermudah. Nah, setelah kita isi, kemudian kita klik go, lalu kita execute. Nah, kemudian setelah kita lakukan, kita uji pembelian pada transaksi obat, apakah stoknya berkurang atau bertambah untuk menguji untuk mengetahui apakah praktikum ini berhasil atau tidak. Kita klik transaksi obat, kemudian kita ketambahkan, lalu kita isi untuk ID obat, kemudian ID pasiennya, ID transaksinya, dan juga jenis obat yang mau dibeli, serta stok dan juga harganya. Setelah kita isi, kita pencet go. Nah, untuk melihat apakah berkurang atau tidak stoknya, kita ke menu obat, lalu kita lihat stok awalnya berapa dan sekarang berapa. Ini betadine stok awalnya ada 5 dan sekarang sudah berkurang. Berarti untuk praktikumnya berhasil ya teman-teman. Nah, karena stoknya berkurang. Jadi mungkin cukup sekian dari penjelasan aku untuk tugas 3 basis data. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.